Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudariku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi di pagi yang indah ini. Itu sebabnya mari kita sambut renungan pagi dengan doa di hadapan Tuhan. Bapa yang maha baik, perkenankan kami mengucapkan syukur. Semalaman telah berlalu, kami nikmati tidur dengan baik. Dan pagi ini pula Tuhan sudah menyediakan renungan pagi lewat suara gembala. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini yaitu garam tawar tak berarti. Terambil dari Matius pasal 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah saudara, ketika kita mendengar kata garam, langsung pikiran kita dibawa untuk mendeskripsikannya sebagai suatu benda yang sangat penting karena fungsinya yang begitu banyak. Di bawah ini ada 4 fungsi garam yang lebih menonjol dari fungsi-fungsi yang lain. Yang pertama, saudara, garam itu memberikan rasa yang nikmat pada makanan. Dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam? Atau apakah putih telur ada rasanya? Ayub 6 ayat yang ke-6. Hal ini berarti bahwa murid-murid Kristus dipanggil untuk memberikan kenikmatan bagi dunia, yaitu berupa damai, kasih, sukacita kepada orang-orang sekitar kita, dan bukannya sebaliknya, gampang menuduh, ngegosip, suka menghina, suka mencaci maki orang, dan lain sebagainya. Ini mau menyatakan kepada orang percaya bahwa orang suka dengan orang-orang yang memiliki gaya hidup, suka memberi dan suka membantu, dan perkataannya sangat memberikan damai sejahtera, hati yang tenteram. Salah satu penyebab ketertarikan orang-orang pada masa gereja mula-mula untuk menjadi pengikut Yesus, selain mereka melihat tanda-tanda heran, adalah bahwa murid-murid Yesus sangat disukai karena gaya hidup yang memberi dan yang peduli kepada sesamanya. Yang kedua, saudara, garam itu menjaga kebusukan. Alkitab menceritakan, saudara, bagaimana keadaan dunia ini yang begitu mengalami kebusukan, kekacauan yang tidak terkendali karena dosa-dosa manusia. Alkitab memperlihatkan secara jelas bagaimana keadaan dunia yang busuk dan rusak karena dosa-dosa manusia dari zaman ke zaman. Seperti kejahatan manusia pada zaman Nuh, kejahatan manusia pada zamannya Daud, kejahatan manusia pada zamannya Yesaya, kejahatan manusia di zamannya para rasul, kejahatan generasi akhir zaman. Nah saudara, pada komunitas yang rusak inilah umat Allah harus menjadi teladan dalam perilaku kebaikan. Orang percaya dipanggil untuk berperan aktif, bukan saja menolak kegelapan, namun secara aktif menyuarakan kebenaran di tengah-tengah angkatan yang hidup dalam kegelapan. Yang ketiga, saudara, garam itu mengakibatkan kehausan. Makna rohani ini mau menyatakan bahwa keberadaan orang percaya harusnya menimbulkan inspirasi terhadap banyak orang akan Tuhan, akan pekerjaan Tuhan. Kata-kata penghiburan, nasihat-nasihat, dan pengajaran firman yang diucapkan oleh segenap orang percaya kepada sesamanya, suatu perkataan yang memberkati, memberi kesegaran dan kekuatan iman bagi pendengarnya. Dan pasti Tuhan Yesus kemudian memberikan aliran-aliran air hidup kepadanya. Hal ini terjadi
seperti dalam Mazmur 143 ayat 6. Aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Nah saudara, ayat tadi diucapkan kepada Allah seperti orang yang sedang meminta sedekah dan dengan harapan besar akan menerima pemberian yang besar kepada yang termohon, sambil berdiri siap untuk menggenggam dan menyambutnya, dan dipastikan Allah menjawab seru doa mereka. Yang keempat saudara, garam itu sebagai lambang perjanjian yang mengikat dan kekal. Dulu di kalangan masyarakat timur, garam digunakan untuk mengesahkan suatu perjanjian, sehingga garam menjadi lambang kesetiaan dan kelanggengan. Dalam korban sajian imamat, misalnya dalam Imamat 2 ayat 13, garam digunakan sebagai pengawet untuk menandai ciri langgeng dari perjanjian garam antara Allah dan Israel. Nah, saudara boleh baca dalam Bilangan 18 ayat 19. Perjanjian garam, yaitu Ibrani, itu dituliskan dengan istilah berit melak, adalah perjanjian yang menggunakan objek tertentu yang dibubui garam, dengan makna bahwa perjanjian itu tidak akan pernah dibatalkan. Hal ini berarti bahwa orang percaya sepatutnya menjadi orang yang memberi teladan dalam kesetiaannya terhadap pasangannya, setia dan loyal terhadap gereja, dan setia dalam persahabatan antar sesama. Saya tutup dengan kalimat ini saudara, mari jadikan hidupmu seperti garam yang memberi rasa dalam hidup orang lain. Amin. Kita satu di dalam doa. Tuhan, jadikanlah kami sebagai garam, yaitu garam dunia, tetapi garam yang tidak tawar. Karena garam itu memberikan rasa yang nikmat pada makanan, yaitu kalau kehidupan kami menjadi saksi di dalam kebenaran, di dalam hal-hal yang penuh dengan kasih sayang, maka hidup kami ini memberi rasa kepada sesama manusia. Garam itu menjaga kebusukan. Kalau kami ada menjadi seperti garam dunia, hidup kami sudah merupakan ciptaan yang baru. Maka hidup kami ini bisa menjaga supaya situasi pergaulan kami itu tidak menjadi busuk, berarti kejahatan yang merajalela, tetapi malah kami menggarami sehingga kebusukan itu tidak terjadi, dan akhirnya persekutuan pergaulan antara sesama dengan kami maka penuh dengan kemuliaan dan sukacita serta sejahtera. Tuhan, garam itu juga mengakibatkan kehausan. Kalau kami benar-benar menjadi ciptaan yang baru, perkataan kami, kelakuan kami menjadi berkat bagi orang lain, maka orang lain begitu rindu bertemu dengan kami, rindu mendengar apa yang ingin kami bicarakan, sehingga ketika kami mengajak orang percaya kepada Yesus, mereka menerimanya. Garam itu juga sebagai lambang perjanjian yang mengikat secara kekal. Kalau kami menjadi garam dunia, maka seharusnya kalau ada perjanjian dengan sesama, misalnya suami istri ketika menikah di altar kudus dengan ikrar perjanjian setia, maka itu akan terjadi setia sampai mati saja yang dapat memisahkan mereka. Lebih-lebih setia kepada Tuhan sampai mati. Nah, itulah perjanjian garam yang harus kami lakukan. Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.